Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 7. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi hari ini dengan Bu Ana dalam mata pelajaran PPKN. Ananda, hari ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita membahas materi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ananda, materi yang akan kita pelajari ada 3. Yang pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pada materi perumusan Pancasila sebagai dasar negara, kita akan membahas 2 submateri, yaitu pembentukan BPUPKI dan perumusan dasar negara. Mari kita bahas bersama-sama. Ananda, terlebih dahulu kita akan membahas pembentukan BPUPKI. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit tentang penjajahan yang terjadi di Indonesia. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu melakukan serangan balasan. Satu persatu, daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zunbi Chosakai atau yang kita kenal dengan BPUPKI. BPUPKI bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April tahun 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. BPUPKI diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dan dengan 2 wakil ketua, yaitu Iche Bangaseyosho yang berasal dari Jepang dan Raden Panji Suroso yang berasal dari Indonesia. Ananda, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Sidang pertama membahas tentang dasar negara. Selanjutnya, sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Pada sidang kedua, BPUPKI membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Ananda, selanjutnya kita akan membahas tentang perumusan dasar negara. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara, ibarat sebuah bangunan. Tanpa pondasi yang kuat, tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara sebagai pondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara berdiri. Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara.
Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI, beberapa tokoh negara mengusulkan rumusan dasar negara. Usulan mengenai dasar Indonesia Merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ananda, mari bersama-sama kita simak penjelasan berikut. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei tahun 1945, Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia Merdeka, yaitu sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan sosial. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia Merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep dasar tersebut antara lain: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ananda, selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidato tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia Merdeka adalah sebagai berikut. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno juga menyampaikan rumusan dasar negara, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Ananda, Insinyur Soekarno dalam sidang itu juga menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancadharma. Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Jadi Ananda, pada tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pada akhir masa sidang pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil tersebut beranggotakan 8 orang. Panitia kecil mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, antara lain Indonesia Merdeka. Sesudah sidang Cho Sangiin, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI yang bertempat di kantor besar Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas 9 orang. Siapa saja anggota panitia 9 tersebut? Yuk kita bahas bersama-sama. Ananda, anggota panitia 9 terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Raden Abi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasim, dan yang terakhir Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian tugas-tugas panitia 9 adalah sebagai berikut. Pertama, bertanggung jawab penuh atas perumusan atau pembentukan dasar negara Indonesia Merdeka. Yang kedua, memberikan usul-usul atau saran baik lisan maupun tulisan. Di samping itu juga membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. Yang ketiga, lalu setelah mengusulkan pendapat, mereka juga menampung dari berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia dari berbagai tokoh. Setelah mengusulkan pendapat dan juga menampung aspirasi dari berbagai tokoh tentang pembentukan dasar negara Indonesia Merdeka, langkah dan tugas selanjutnya yaitu mereka harus menyusun
sebuah naskah rancangan pembentukan dasar negara Indonesia yang kemudian dari Mr. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 akhirnya mendapatkan hasil rumusan berupa Piagam Jakarta atau lebih dikenal dengan nama Jakarta Charter. Dari Piagam Jakarta inilah yang menjadi asal-usul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan sila pertama. Ananda, naskah mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Panitia kecil penyelidik usul-usul berkeyakinan bahwa mukadimah dapat menghubungkan, mempersatukan paham-paham yang ada di kalangan anggota-anggota BPUPKI. Selanjutnya, naskah mukadimah tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10-17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, mukadimah disepakati oleh anggota BPUPKI. Dalam alinea keempat, naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ananda, rumusan dasar negara yang terdapat dalam naskah Piagam Jakarta tersebut mengalami perubahan, yaitu pada sila pertama. Latar belakang perubahan menurut Muhammad Hatta bermula dari datangnya utusan Ofisir Kaigun atau Angkatan Laut Jepang. J. Latu Harari menemui Muhammad Hatta dan menyampaikan aspirasi agar 7 kata pada pernyataan pertama rumusan dasar negara dihapus. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat tersebut. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Supaya tidak terpecah sebagai bangsa, tokoh pendiri negara sepakat melalui musyawarah untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantikannya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ananda, kemudian kita akan membahas tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Setelah menyelesaikan tugas, BPUPKI dibubarkan. Dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Zunbi-Inkai. Untuk keperluan membentuk PPKI tersebut pada tanggal 8 Agustus tahun 1945, 3 orang pendiri negara yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi, Saiko Shikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Setelah kembali ke tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang.
melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah menjadi 6 orang, sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 orang. Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Ananda, keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, saat PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, pada saat itu Pancasila juga ditetapkan sebagai dasar negara. Ananda, selanjutnya kita akan membahas tentang semangat dan komitmen para pendiri negara. Ananda, semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Ananda, semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme merupakan suatu paham yang menganggap kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negaranya. Ada dua jenis nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti luas dan nasionalisme dalam arti sempit. Nasionalisme dalam arti luas ini adalah suatu perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Sedangkan nasionalisme dalam arti sempit adalah perasaan bangga atau cinta terhadap bangsa yang sangat tinggi dan berlebihan tetapi memandang rendah bangsa lain. Nasionalisme dalam arti sempit sering disebut juga chauvinisme. Selanjutnya yaitu patriotisme. Patriotisme merupakan sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme. Namun, antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama. Ananda, selanjutnya kita akan membahas tentang komitmen para pendiri negara. Ananda, komitmen para pendiri negara antara lain: 1. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. 2. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. 3. Selalu bersemangat dalam berjuang. 4. Mendukung dan berupaya aktif mencapai cita-cita bangsa. Dan yang terakhir, melakukan pengorbanan pribadi. Ananda, sampai di sini pembahasan materi ini. Sampai ketemu minggu depan dengan pembahasan materi yang lain. Pesan Ibu Ana, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.